Ya, pemirsa Tegar TV dimanapun Anda berada, kita lanjutkan dialog spesial kita pada sore hari ini bersama Bapak Rusli Taslim, Ketua PSMTI Kota Bandar Lampung, didampingi Ibu Bunda Hajah Maya Muhtar, Ketua Umum PPHSI, Persatuan Pengguna Hijab Seluruh Indonesia, dan Bapak Paulus Petrus, Ketua MBI, Majelis Budayana Indonesia Kota Bandar Lampung, dengan tema kebersamaan umat menuju persaudaraan sejati. Di sesi pertama kita sudah banyak bahas banyak hal, antara lain profil tentang apa itu Persatuan Pengguna Hijab, termasuk Majelis Budayana dan PSMTI Kota Bandar Lampung. Ini yang menarik ini, Bunda Hajah Maya Muhtar, supaya juga pemirsa mengenal lebih jauh soal PPHSI, Persatuan Pengguna Hijab. Karena kan gini Bunda, pengguna hijab ini kan banyak ini. Ya, dan itu udah jadi model. Ini gimana latar belakang pendirian dan sebagainya, Bunda Maya? Silakan. Jadi awalnya saya ini kan memang sering dipakai pemotretan untuk baju-baju hijab, baju-baju tapis. Nah, terutama kita di sini ya di Bandar Lampung, butik-butik yang terkenal. Ya pasti saya nggak bisa sebutkan satu-satu, yang pasti butik-butik terkenal di sini. Alhamdulillah saya sering di-endorse pakaiannya. Nah, lalu karena saya ini sebagai ketua hijab, jadi saya merangkul semua wanita yang berhijab untuk ayo kita sama-sama. Kita membuat wanita hijab ini semuanya berakhlak mulia, terutama buat contoh kita untuk anak-anak kita. Nah, ibunya berhijab, kenapa sih nggak anaknya juga? Kadang-kadang kan problem ini kan ada terjadi antara anak sama ibu ya, gitu. Yang ibunya berhijab, ternyata anaknya akhlaknya tidak baik. Nah, itu gunanya saya untuk Bunda Maya. Yang menarik juga kalau misalnya pengguna hijabnya udah punya mengeluarkan model-model hijab baru nggak? Kalau nggak salah kan banyak terkenal itu ya Pak Paulus ya, iya Pak Rusli ya. Ada model-model artis, juga, ada artis Sarini kalau nggak salah ya. Itu gimana Bunda? Jadi kalau kita sebagai pengguna hijab, ini wacana saya nantinya akan arah ke sana, tapi bekerja sama. Kalau masalah untuk fashion butik ya, gitu, bekerja sama dengan butik-butik terkenal di sini. Dan memang alhamdulillah mereka mengajak. Kita di hijab ini sebagai pengguna hijab seluruh Indonesia, kita lebih banyak ke UMKM, salawatan, pengajian, dan bahkan saya kan mengisi itu taujiah, ceramah-ceramah ke masjid-masjid gitu. Nah, selama ini kan memang ada ustazah ya, ada sebagai isi taujiah materinya. Nah, itu saya mengisi ceramah-ceramahnya juga. Menarik. Apalagi gabung dengan PSMTI, gabung dengan pengurus lokal MBI, Majelis Budayana ini. Artinya persaudaraan itu Pak Rusli ya. Alhamdulillah kompak ya. Kekompakan itu ya. Makanya saya bilang kita ini dilahirkan tidak bisa milih. Betul. Ya, betul. Agama pun kita dengan kemampuan dan kemauan kita dan dari orang tua. Jadi ya udah. Jadi kita damai dan kita bersaudara. Kita satu keluarga bahasanya kan. Hanya beda-beda suku, beda agama, beda budaya. Tapi kalau perbedaan itu kita bisa rajut dengan satu kemesraan, dengan saling menghormati, indah loh. Dan kita nggak pernah bertengkar soal perbedaan agama, perbedaan budaya. Justru saling mengisi itu sangat indah dan sangat menarik ya Bunda ya. Kayak waktu ulang tahun Wihara Banten, Bunda Maya jadi terpesona sampai dimasuk ke ruangan acara ulang tahun itu. Dihormati. Kami tidak tutup pintu, silakan yang mau datang. Ya, karena Bunda Maya juga orangnya tidak merasa bahwa itu tempat asing, tidak merasa bahwa itu bahasanya tidak boleh, dia santai aja masuk. Jadi kita pikir ya
kita juga welcome. Nah itu, jadi tidak ada sebetulnya kita manusia ini pada umumnya semua baik. Hanya kadang kita suka diadu domba. Kalau kita bisa tahu itu diadu domba ya kita mulai ngerti lah kira-kira gitu. Oke, Pak Paulus gimana komentar? Ini menarik nih apa yang disampaikan oleh Pak Rusli Taslim. Tapi sebelum itu Pak Paulus, ini perlu juga dikenalkan lebih dalam lagi, lebih jauh soal Majelis Budayana Indonesia. Silakan. Ya, kalau di Majelis Budayana Indonesia ini kegiatannya tentu yang pertama keagamaan, yang kedua tentu kita kegiatan sosial. Di kegiatan agama itu kita cenderung banyak pelatihan Pak, seperti public speaking gitu di program kerjanya. Terus juga bagaimana mengupdate pandita-pandita kita agar bisa kompeten melayani umat gitu kan. Terus yang kedua kita juga membina wihara-wihara yang bernaung di Budayana itu, bagaimana pengurusan izin misalnya kalau ada masalah gitu kan. Jadi kita bisa membantu. Terus kalau kegiatan sosial kita cenderung banyak pada program kerja kita tiap Sabtu itu ada jual nasi murah. Kita beli dengan Biasanya di mana itu, Pak? biasanya kita ada di Wihara Tahimbyo, terus di Rumah Duka Bodhisatwa, terus ada di Samratulangi gitu, ada 3 tempat. Kita tiap hari Sabtu kita turun, kita beli dengan harga 15.000, terus kemudian kita jual kepada masyarakat 5.000. Bukannya kita tidak menggratiskan, karena kita lebih menghargai mereka yang ingin membeli gitu Pak. Jadi mereka kalau bisa membeli kan berarti mereka punya hak untuk membeli tadi itu gitu kan, merasa ada sumbangsinya, dan dana itu pun kita salurkan lagi gitu kan untuk berikutnya gitu. Ada kegiatan-kegiatan juga lah ya? Ada, itu juga kayak seperti Wihara Amurwa Bumi kemarin juga ada sempat bagi beras. Kita setiap tahun tuh Pak, kalau di bulan 7 Imlek kita akan bagi beras itu. Kemarin Wihara Amurwa Bumi itu dapat 80 ton, dia bagi semua untuk umat lintas agama gitu. Jadi ada kegiatan sosial juga. Ada ya, juga kegiatan sosial gitu Pak. Iya, menarik. Kalau PSMTI kan seperti yang disampaikan Pak Rusli Taslim tadi 1 Oktober ya. Donor Kemarin darah donor darah 1 ya. Oktober Donor darah kemarin. dapat hadiah sembako. Oh iya. Itu yang bikin ramai kemarin. Oke. Kalau Bunda Hajah Mukhtar ini kegiatan pengguna hijab atau hijaber ini Sekarang apa? ya, sekarang lebih banyak kita bersalawat. Karena biasanya umumnya kan laki-laki ya yang bersalawat. Jadi saya sekarang ini lebih banyak mengarah bersalawat. Jadi ibu-ibu kita semuanya bersalawat. Latihan itu ada di satu masjid. Seperti itu, 200 orang, 300 orang bersalawat sama-sama. Saya sebagai imam. Itu yang seperti kata Pak Rusli juga, apalagi dalam rangka pemilu itu ya, harus supaya damai. Betul. Dan perbedaan itu jangan ini ya. Betul. Jadi kumpul, kita latihan dengan menyanyikan lagu, kita bersaudara ya. Menyanyikan lagu, kita bersaudara, membawa tokoh agama ini, membawa masing-masing 50 ya. 50 anggota, 50 anggota. Nah, di situ kita menjadikan semuanya berkumpul menjadi satu kerukunan beragama. Pak Paulus ada komentar terkait ini Pak? Iya, ini salah satu gagasan yang bagus karena event-event atau acara-acara kebersamaan itu perlu kita tunjukkan, karena dengan acara bersama mempererat hubungan silaturahmi persaudaraan gitu. Karena saya juga salah satu anggota di Forum Kerukunan Umat Beragama Kota Bandar Lampung. Kota Bandar Lampung, FKUB ya? FKUB benar Pak. Jadi dengan acara-acara begini membuat masyarakat itu ya dilihat bisa mengayomi juga yang di bawah kan gitu kan, dengan yang di atasnya bekerja sama gitu. Harusnya acara-acara yang beginilah yang perlu ditingkatkan kebersamaan. Jadi kita damai ya. Iya. Iya, seperti kata Pak Rusli Taslim tadi. Iya, kebersamaan, ya persaudaraan gitu ya. Oke. Iya, Pak Paulus, Bunda Hajah Maya Mukhtar dan Pak Rusli Taslim, ini nggak terasa juga waktu juga ini. Kita sudah berada pada penghujung sesi kedua. Kita akan lanjutkan pada sesi selanjutnya. Ya, pemirsa Tegar TV dimanapun Anda berada, dialog spesial kita bersama Ketua PSMTI Bandar Lampung, Pak Rusli Taslim, bersama Bunda Hajah Maya Mukhtar, Ketua Umum PPHSI, Persatuan Pengguna Hijab Seluruh Indonesia.
dan Bapak Paulus Petrus, Ketua PC MBI, Majelis Budayana Indonesia Kota Bandar Lampung. Kita akan lanjutkan pada sesi selanjutnya. Jangan kemana-mana pemirsa, tetap di Tegar TV.